Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika lagi ya, dengan materi volume tabung. Kalau minggu kemarin kita belajar volume prisma, hari ini ganti volume tabung dengan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Anak-anak sudah tahu pasti ya, kalau Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14, R itu jari-jari, dan T itu tinggi tabung. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, panjang jari-jari alas tabung 7 cm dan tingginya 20 cm. Berapa volumenya? Langsung kita jawab, masukkan ke rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Anak-anak harus diingat, untuk menentukan Pi kita harus tahu dulu jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bukan. Nah, kita lihat jari-jari alas tabungnya di sini 7 cm. 7 cm itu merupakan kelipatan 7, berarti Pi-nya menggunakan 22/7. Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R dikali R. R-nya 7 berarti 7 dikali 7, dan tingginya T-nya 20. Lalu kita hitung, 7 dengan 7 boleh kita coret, kemudian 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20 hasilnya 3080 cm kubik atau pangkat 3. Contoh yang kedua, sebuah tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 21 cm, tentukan volume tabung tersebut. Kita masukkan ke rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dilihat R-nya. R-nya berapa? Kelipatan 7 atau bukan? Dilihat. Oh, di sini tidak ada R, tidak ada jari-jari, tapi yang diketahui diameter. Kalau yang diketahui diameter, berarti tinggal caranya. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya atau R-nya 28 dibagi 2, ketemunya 14. Berarti R-nya 14. Kita masukkan ke rumus. Karena 14 adalah kelipatan 7, maka Pi-nya kita menggunakan 22/7. Langsung masukkan ke rumus. Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat. R-nya sudah ketemu 14. Berarti 14 dikali 14 dikali T-nya 21. 7 dengan 14 boleh kamu coret. 7 dapat 1, 14 bagi 2. Sudah tahu ya kalau ini ya, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Tinggal kita hitung, 22 dikali 2 dikali 14 dikali 21 hasilnya 12.936 cm kubik. Seperti itu ya anak-anak. Bu Rizky rasa kalian pasti sudah paham mengenai rumus-rumus ini, karena ini bukan rumus baru yang kamu tahu, tapi ini sudah berulang kali kita pelajari. Yang ketiga, tabung dengan jari-jari 16 cm dan tinggi 25 cm, berapa volumenya? Kita masuk ke jawabannya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dilihat R-nya berapa? Oh, jari-jarinya 16 cm. Apakah 16 cm itu kelipatan 7? Bukan ya anak-anak ya. Berarti kalau bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat, jari-jari kuadrat. 16 dikali 16 dikali T-nya 25. Kita hitung, 3,14 dikali 16 dikali 16 dikali 25 hasilnya 20.096 cm kubik. Kemudian contoh yang keempat, kalau tadi kita mencari volumenya, sekarang contoh keempat dan kelima kita mencari tinggi tabung dan jari-jari tabung. Yang nomor 4 itu kita mencari tinggi tabung jika diketahui volumenya. Sebuah tabung dengan volume 2310 cm kubik dan jari-jari 7 cm, berapa tinggi tabung tersebut? Diketahui volume dan jari-jari, kalian diminta untuk mencari tingginya. Rumusnya apa? Rumusnya sama, tinggal nanti seperti biasa kita tukar, yang di luar menjadi di dalam, yang di dalam menjadi di luar, dengan catatan operasi hitungnya diubah. Kita masukkan ke rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. V-nya atau volumenya sudah kita ketahui ya, 2310 cm kubik. Kita masukkan ke bawahnya volume atau V. 2310 sama dengan Pi-nya, karena di sini jari-jarinya 7, maka Pi-nya menggunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T.
karena T-nya kita belum tahu berapa nilainya, kita akan mencari T. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya, ini 2310 tetap sama dengan 7 dengan 7 boleh kamu coret, 7 dibagi 7 dapatnya 1. 22 dikali 1 dikali 7 sama dengan 154 dikali T, karena T-nya belum tahu. Lalu T-nya kita keluarkan, 2310-nya kita masukkan. Perkalian diubah menjadi pembagian. Ini sama seperti prisma kemarin ya anak-anak. Kemudian kita cari T-nya dengan cara porogapet. 2310 dibagi 154, ketemunya atau hasilnya 15 cm. Nggak pakai kubik ya anak-anak, karena ini tinggi. Yang menggunakan kubik itu hanya volume. Kalau yang ditanyakan tinggi atau jari-jari atau diameter, itu tidak menggunakan kubik. Kemudian contoh yang terakhir, yang nomor 5. Kalau tadi mencari tinggi, sekarang kita ganti mencari jari-jari jika diketahui volumenya. Volume tabung 17.248 cm kubik dan tinggi tabung 28 cm. Berapa jari-jari tabung tersebut? Kita akan mencari jari-jari. Rumusnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Karena V-nya volumenya sudah diketahui, kita tulis ulang 17.248. Nah, untuk menentukan Pi-nya kita lihat R-nya. Oh iya, R-nya kan belum ada, Bu. Berarti coba kita lihat tingginya. Karena tinggi tabungnya 28 cm itu bisa dari kelipatan 7. Maka kita bisa menggunakan 22/7. Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali R kuadrat, karena R-nya akan kita cari. Kemudian dikali 28 atau dikali tingginya. Kemudian boleh kamu coret 7 dengan 28. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Kita tulis lagi 17.248 sama dengan 22 dikali 4. Ini sudah dicoret ya anak-anak ya, dengan 7. 22 dikali 4 hasilnya 88 dikali R kuadrat, karena R kuadratnya yang akan kita cari. Kemudian R kuadratnya kita keluarkan, 17.248-nya dimasukkan dibagi 88. Ingat, kalau sudah ditukarkan, operasi perkalian berubah menjadi pembagian. R kuadrat sama dengan 196. Ini baru R kuadrat, sedangkan Bu Rizky tanyanya jari-jarinya saja, bukan jari-jari kuadrat. Nah, untuk mencari jari-jarinya saja, maka R kuadratnya kita akar pangkat 2. R sama dengan akar pangkat 2 dari 196. Bagaimana caranya? Kita sudah pernah belajar ini ya anak-anak. Dilihat angka yang paling akhir, yaitu 6. Nah, 6 ini miliknya siapa? Boleh kamu gunakan tabel pembantu. Dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. 6 milik siapa? Oh, miliknya 4 atau miliknya 6. Berarti untuk menentukan kira-kiranya boleh kamu coba dari 4 kuadrat, 6 kuadrat, 14 kuadrat, atau 16 kuadrat. Kalau sudah kamu hitung, ketemulah R-nya 14 cm. Boleh kamu pelajari lagi catatan-catatan yang sudah Bu Rizky kasih kemarin dengan tabel pembantu, ada yang pangkat 2 dan ada yang pangkat 3. Jangan sampai tertukar. Kalau seperti ini mencari jari-jari karena jari-jarinya pangkat 2, maka kita menggunakan tabel pembantunya yang pangkat 2. Seperti itu ya anak-anak. Sekian materi yang Bu Rizky sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Japri, WA Bu Rizky saja, nanti Bu Rizky jelaskan lagi. Bu Rizky balas secepatnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bu Rizky. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Bu Rizky berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.